Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berdoa. Dan setelah kita menyampaikan beberapa pokok doa barusan, kita juga sudah memuji Tuhan. Maka tiba saatnya bagi setiap kita untuk kita boleh kembali membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu semua, mari kita bersama-sama kembali berdoa, menyerahkan setiap diri kita untuk boleh mendengarkan perkataan-perkataan kebenaran, dan kita belajar dibentuk dari kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh mengungkapkan seluruh isi hati kami di hadapan Tuhan. Dan sebentar tiba waktunya bagi setiap kami untuk kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hati, pikiran kami, hidup kami, sehingga kembali hidup kami digerakkan dan dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Amos pasal yang kelima. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Tema kita malam hari ini adalah ibadah yang sejati. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sudah 6 bulan kita beribadah campuran. Ada yang online, ada yang onsite dengan hadir secara langsung di gereja. Bapak Ibu sekalian, tentu mungkin bagi setiap kita yang selama 6 bulan kurang lebih itu kita terus mengikuti ibadah secara online, ada perasaan sedikit berbeda. Ada perasaan sebenarnya saya ini ibadah atau enggak sih? Karena faktanya kadang-kadang kita kecenderungannya adalah kita menonton ibadah. Kita tidak terlibat di dalam ibadah itu, tetapi kita cenderung menonton orang-orang yang beribadah di dalam gadget kita. Nah Bapak Ibu sekalian, pergumulan tentang ibadah online dan ibadah onsite saya pikir masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Selama pandemi masih terjadi, selama beberapa hal belum bisa diselesaikan secara sempurna, maka pergumulannya akan terus ada. Apakah saya sudah beribadah ketika saya beribadah secara online misalnya Bapak Ibu sekalian? Atau misalnya ketika kita ibadah secara online di rumah, apakah memang ibadah tersebut adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, sejujurnya bidang ibadah sudah menyampaikan sampaian-sampaian apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika ibadah secara online. Tetapi tergantung ketaatan kita dalam mengerjakan semuanya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini dibandingkan kita bergumul tentang ibadah online dengan ibadah onsite, bagi saya ada satu hal yang lebih besar yang mesti kita pikirkan dan gumulkan, yaitu ibadah yang sejati. Bapak Ibu sekalian, tidak menjamin ketika kita beribadah secara onsite langsung hadir di gereja pun itu juga bisa disebut sebagai ibadah yang sejati. Sebaliknya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ibadah online itulah ibadah yang sejati. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang apa itu ibadah yang sejati.
Nah Bapak Ibu sekalian, dari kebenaran firman Tuhan kita bisa melihat satu hal utama yang menjadi pegangan bagi kita, prinsip ketika kita beribadah kepada Tuhan. Prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian, ibadah dengan kehidupan itu tidak bisa dan seharusnya tidak boleh dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, pengajaran teologis mengatakan bahwa ketika Tuhan menebus kita dari murka Allah, ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, Tuhan menebus seluruh hidup kita. Tuhan tidak menebus sebagian hidup kita atau penebusan parsial itu, tetapi Tuhan menebus seluruh hidup kita, dan oleh karena itu kehidupan kita seluruhnya, seutuhnya itu seharusnya adalah bentuk ibadah di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini dasar prinsip dari yang namanya ibadah yang sejati itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini masih terus bergumul, ketika saya beribadah hanya saya meluangkan waktu 2 jam maksimal saya beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah ibadah saya. Tetapi setelah saya beribadah, lalu kehidupan saya bukan lagi dipandang sebagai ibadah. Ketika saya bertemu dengan orang lain, ketika saya berkata-kata, berpikir, ketika saya melakukan banyak hal, maka itu bukan lagi ibadah lagi di hadapan Tuhan. Ini pemikiran yang salah Bapak Ibu sekalian. Karena ibadah kita seharusnya adalah keseluruhan hidup kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, bagian yang pertama ketika kita bicara tentang ibadah yang sejati, tadi kita sudah dapat prinsipnya bahwa ibadah itu seharusnya adalah keseluruhan, keutuhan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka yang pertama yang bisa kita pelajari dari kitab Amos pasal yang kelima adalah ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai hidup yang menyatakan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, umat Israel adalah umat pilihan Allah. Umat Israel adalah umat yang dipilih Allah dengan hak prerogatif Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menarik ketika kita baca dari bagian firman Tuhan ini, ada satu bentuk penolakan Allah terhadap Israel sendiri, umat yang Ia pilih sendiri. Ayat yang ke-21 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ada satu hal yang sepertinya terjadi di antara relasi antara Allah dengan bangsa Israel yang membuat Allah yang sudah memilih Israel secara pribadi lalu tiba-tiba menjadi tidak senang dengan pilihannya itu. Secara khusus ketika Israel beribadah kepada Dia. Nah, bagusan kata membenci dalam ayat yang ke-21 itu kata yang sangat vulgar sekali. Kata yang menunjukkan dengan sangat jelas betapa Allah tidak suka terhadap penyembahan Israel, betapa Allah tidak mau melihat ibadah-ibadah mereka, betapa Allah tidak mau mendengar lagu-lagu dari gambus, seruling, kecapi dan nyanyian-nyanyian mereka. Kata yang dipakai adalah kata sane. Bubusan ini kata yang sangat keras sekali, kata yang sangat gamblang sekali menyatakan ketidaksukaan satu pihak kepada pihak yang lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, memang kita mesti kembali melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sehingga ibadah mereka pun Allah tidak senang, Allah tidak sukai. Kalau kita baca dalam pasal-pasal yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam konteks masyarakat Israel. Orang-orang penguasa, pemerintah-pemerintah, pedagang-pedagang besar, para lintah darat, bisa dikatakan seperti itu karena mereka memberikan gadai dengan bunga yang cukup besar, dengan bunga yang menekan orang yang menerima pinjaman itu. Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata yang menyebutkan bahwa ada perempuan-perempuan kaya, orang-orang mapan, pedagang yang tidak jujur, penguasa yang korup, hakim, ahli hukum yang tidak adil dalam memberikan pertimbangan. Atau bahkan yang paling parah adalah dikatakan ada imam-imam palsu. Imam-imam yang seharusnya bisa menuntun umat untuk beribadah kepada Allah, justru imam-imam yang menggunakan ritual keagamaan untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan latar belakang kehidupan Israel yang pada waktu itu seperti itu, maka jelas ketidakadilan dan ketidakbenaran itu marak terjadi di antara mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi Allah yang penting bukanlah rutinitas ibadah mereka,
bukanlah korban bakaran, bukanlah korban sajian, bukan hanya sekedar memberikan sedikit waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagi Allah yang penting adalah bagaimana ibadah mereka disertai dengan kehidupan yang adil, kehidupan yang benar, kehidupan yang tidak menindas orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu bukan berarti korban, nyanyian, persembahan tadi tidak penting. Tetapi Bapak Ibu dibandingkan dengan kehidupan seluruhnya, seutuhnya yang dilihat oleh Allah, maka Allah ingin mengatakan bahwa sepertinya persembahan-persembahan kamu itu sia-sia. Korban kamu itu saya tidak suka. Kenapa? Karena kehidupanmu tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-24 itu menjadi satu pokok pikiran yang keras yang disampaikan oleh Amos. Dikatakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana kebenaran, keadilan itu jauh lebih penting dipraktekkan di dalam keseluruhan hidup kita yang adalah ibadah kepada Allah dibandingkan dengan korban bakaran, korban sajian, persembahan kita. Amsal 21 ayat yang ketiga itu juga menyatakan ide yang sama. Dikatakan dalam Amsal 21 ayat yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bapak Ibu kembali kepada kehidupan kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Daripada kita pusing dan daripada kita bergumul dengan ibadah online yang mungkin masih belum membuat kita merasa nyaman, kita lebih nyaman ibadah secara onsite. Mari kita pikirkan hal yang lebih luas, hal yang lebih krusial, hal yang lebih dalam lagi tentang ibadah itu sendiri. Yaitu bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang mencakup keseluruhan hidup kita di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati tidak bisa diukur hanya dari 1 jam, 2 jam kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita hidup di luar konteks beribadah kepada Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita beribadah pasti kita akan semuanya sikap hormat, dengan baik kita mengikuti ibadah, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tetapi setelah ibadah itu selesai, 1 atau 2 jam waktu yang kita lewati Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengingat bahwa hidup kita seluruhnya, seutuhnya adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan persembahan yang banyak misalnya kepada gereja. Kita bisa memuji Tuhan, menyanyi dengan sekuat tenaga. Kita bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika itu semua hanya berlangsung hanya sekitar 1-2 jam konteks pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, lalu setelah itu semuanya itu kita tinggalkan, kita kembali kepada kehidupan yang lama kita, saya ingin katakan bahwa itu bukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang harus disertai dengan kehidupan yang melakukan keadilan, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tentu kebenaran menjadi satu hal yang perlu kita lakukan, tetapi bukan kebenaran menurut pemikiran kita sendiri, bukan kebenaran menurut logika kita sendiri, bukan kebenaran menurut perasaan kita sendiri, tetapi kebenaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, sumber, dasar, prinsip kebenaran bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ketika kita bicara tentang bagian firman Tuhan ini, Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 27. Selain berbicara tentang ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai hidup melakukan keadilan dan kebenaran, maka ibadah yang sejati adalah ibadah yang hanya menyembah kepada Allah saja. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata demikian, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ini satu pertanyaan retoris, satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, satu pertanyaan yang sudah tahu jawabannya, tetapi Tuhan kembali tanyakan kepada Israel dengan tujuan mengintrospeksi, mengevaluasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa mengatakan iya atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
Maka sebenarnya kita hanya melihat dengan catatan bahwa mereka pernah menyembah anak lembu emas yang dibuat Harun dan rekan-rekan yang lainnya ketika Musa naik ke atas gunung bertemu dengan Tuhan. Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan itu mengatakan dalam Amos tadi, selama 40 tahun ada banyak kemungkinan, ada kemungkinan yang sangat besar sekali bahwa mereka juga menyembah Allah-Allah lain selama mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, memang secara logik kita bisa melihat bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir bukan hanya orang Israel saja, ada bangsa-bangsa lain yang ikut mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ada anak-anak hasil perkawinan campur mereka dengan bangsa lain yang ikut keluar dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan mengatakan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Itu menohok mereka, menusuk mereka langsung kepada poinnya, menunjukkan keberadaan mereka, menunjukkan kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, atau mereka bisa dikatakan mereka menduakan Tuhan dalam perjalanan itu. Bapak Ibu sekalian, memang ayat yang ke-26 lalu menyebutkan ada dua berhala yang terkenal, Bapak Ibu sekalian. Kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu. Memang Bapak Ibu sekalian, Sakut itu dewa perang di antara bangsa Asyur yang disebut juga Adar. Jadi namanya selain disebut Sakut, dia disebut juga Adar. Dan sedangkan Kewan itu biasanya diasosiasikan dengan planet Saturnus. Makanya dikatakan itu dewa bintang, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kedua-duanya adalah dewa orang Mesopotamia. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata kita dapati laporan yang lebih jelas bahwa Israel memang telah mengambil berhala Allah lain dari bangsa kafir untuk menjadi pendamping Allah, atau bahkan mereka menjadi penggantinya Allah. Bapak Ibu sekalian, hal ini sangat bertentangan dengan perjanjian 10 hukum yang dicatat oleh kitab Keluaran. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dan maksudnya ketika kita baca kitab Amos sudah jelas Allah Israel itu diduakan. Israel menjadi tidak setia kepada Tuhan dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap umat orang percaya itu dituntut untuk tetap setia kepada Tuhannya ketika dia beribadah kepada Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri ketika diminta untuk menyembah iblis dalam pencobaan yang ketiga, iblis memperlihatkan seluruh kemuliaan, kemakmuran, kemegahan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, kalau kamu mau menyembah aku, ini semua saya kasih. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi pergumulan bagi setiap kita hari ini. Ketika kita beribadah, apakah sungguh-sungguh hati kita itu beribadah kepada Tuhan, atau kita hanya menggunakan ibadah itu untuk meminta materi kepada Tuhan, untuk meminta berkat dari Tuhan, sehingga secara halus sekali, secara tidak sadar kita sudah menduakan Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan Dia, pribadinya, untuk berelasi kepada Dia, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan kenyamanan. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal dalam dunia ini yang membuat kita bisa menduakan Tuhan. Kita tentu tidak seperti orang-orang Israel membuat patung, menyembah, lalu melakukan banyak ritual-ritual selain kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam hati dan pikiran kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguhkah hati dan pikiran kita itu merindukan Dia, pribadinya, bukan berkatnya, bukan materinya, bukan kenyamanannya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat satu hal yang jelas bahwa terkadang ketika di dalam ibadah pun kita bisa jatuh di dalam dosa.
Di dalam ibadah pun kita bisa jatuh ke dalam dosa karena yang kita inginkan, yang kita rindukan itu bukan pribadi Allahnya, tetapi berkatnya, materinya. Ada satu hal tentang uang, Bapak Ibu sekalian, memang dikatakan bahwa uang itu bisa membeli segalanya. Uang itu bisa memberikan kita kenyamanan, keamanan, ketenangan dan seterusnya. Tetapi uang tidak akan pernah bisa diberikan status ilahi di dalam konteks dunia manapun. Uang adalah tetap benda yang terbatas, benda yang fana, benda yang sementara, dan tidak akan pernah memberikan kekekalan buat kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada setiap kita, ibadah kita yang sejati bukan hanya ketika kita 1 jam, 2 jam beribadah kepada Dia, tapi keseluruhan hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan mari kita isi hidup itu dengan melakukan keadilan, dengan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita berfokus kepada pribadinya, bukan materinya, bukan berkatnya, bukan yang lain. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kita dalam kita menjalani ibadah-ibadah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kami diajar, diingatkan kembali bahwa sesungguhnya ibadah kami yang sejati adalah keseluruhan hidup kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika pandangan kami, ide kami, pemikiran kami tentang ibadah terkadang hanya terbatas kepada 1 jam, 2 jam waktu yang kami luangkan untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya keseluruhan hidup kami yang telah ditebus inilah yang harusnya kami persembahkan kepada Tuhan, yang seharusnya menjadi wujud ibadah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan, bahkan setelah kami beribadah kepada Tuhan, terkadang ada kemunafikan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Misalnya mulut yang kami pakai untuk memuji Tuhan adalah mulut yang sama yang kami pakai untuk memberitakan hal-hal yang tidak baik tentang orang yang kami kenal. Kami yang tidak melakukan keadilan, kami yang melupakan kebenaran, atau kami yang memandang kebenaran dari sudut pandang kami sendiri, pemikiran kami sendiri, perasaan kami sendiri, kehendak kami sendiri, dan kami melupakan firman-Mu yang adalah kebenaran bagi setiap kami. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan kepada Tuhan, ternyata kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Ketika yang kami rindukan, ketika yang kami inginkan, bukankah Engkau pribadi-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Tetapi ketika kami beribadah, sesungguhnya kami menginginkan berkat, materi, kenyamanan, ketenangan, keamanan yang Tuhan sesungguhnya itu melenceng dari tujuan kami beribadah kepada Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini yang kami dengar boleh terus berbicara, bergema, kami renungkan, kami pikirkan, kami gumulkan dalam keseluruhan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.